Selamat datang dalam acara Time for Education. Yohanes Surya pernah berkata, tidak ada anak yang bodoh, yang ada mereka belum bertemu dengan guru yang baik dengan metode yang benar. Apakah Anda saat ini adalah guru yang sedang dipusingkan dengan anak-anak yang tidak aktif dalam pembelajaran? Atau anak-anak yang perilakunya tidak bisa dikendalikan? Jangan pusing, tetaplah belajar. Seperti kami belajar di dalam pembelajaran, teori belajar, dan konsep mengajar yang dibimbing oleh Bapak Agus Santoso. Dalam kelas teori belajar dan konsep mengajar ini, di awal pertengahan semester 1, kita akan menikmati pembelajaran heutagogi, behaviorism, dan gestalt. Heutagogi didasarkan oleh perkembangan teknologi yang kita sering sebut sebagai Internet of Things. Sumber pengetahuan ada di mana saja, terkoneksi, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Inilah yang mendorong bahwa pembelajaran heutagogi dapat dilakukan karena merupakan studi pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh si pembelajar, sehingga sering disebut sebagai self-determined. Di dalam konsep belajar heutagogi ada 4 hal yang akan disaksikan dan dinikmati. Yang pertama, agen pembelajaran adalah si pembelajar itu sendiri. Yang kedua, si pembelajar memiliki kontrol penuh atas jalur dan proses pembelajaran yang terjadi. Yang ketiga, si pembelajar akan terus meningkatkan kreativitas di dalam belajar. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, heutagogi menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, baik bagi si pembelajar maupun si pengajar. Anda tahu, Bapak Agus Santoso menerapkan pembelajaran heutagogi bagi kami semuanya, sehingga kami menikmati pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, behaviorism. Benar sekali, Anda tidak asing dengan teori behaviorism. Teori behaviorism menitik beratkan kepada proses pembelajaran yang melihat pada perubahan tingkah laku. Di dalam perkembangan teori behaviorism, ada banyak eksperimen yang dilakukan. Eksperimen yang pertama dilakukan oleh Thorndike, yaitu dengan memasukkan seekor anjing ke dalam sebuah kardus. Dia menyatakan bahwa pembelajaran bisa diasosiasikan atau dikonektivitaskan sehingga menjadi hasil pembelajaran. Yang kedua, Ivan Pavlov dengan eksperimennya memperhatikan kelenjar air liur dari seekor anjing. Menyatakan bahwa respon yang tepat akan muncul ketika diberikan stimulus yang tepat, yang sering kita sebut dengan classical condition. Yang ketiga, eksperimen yang dilakukan oleh Skinner dengan memasukkan seekor tikus ke dalam kotak yang disebut sebagai Skinner box. Skinner menyatakan bahwa penguatan positif dan penguatan negatif dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku seorang pembelajar yang kita sering kenal istilah dengan operant condition. Yang keempat, Bandura. Bandura melakukan eksperimen bukan dengan hewan, tetapi melakukan eksperimen terhadap manusia yang kita kenal dalam Bobodol eksperimen. Pertanyaannya, apakah teori behaviorism masih relevan hingga saat ini? Mari kita saksikan cuplikan video ini. Kita melihat bahwa seorang bocah kecil meniru apa yang dilakukan oleh pelatihnya. Dia meniru tanpa mengerti apa yang diharapkan untuk dia lakukan. Dia meniru tanpa memahami target dan tujuan tindakan tersebut. Maka teori behaviorism masih ada di sekitar kita. Pertanyaannya, bagaimana menolong perubahan tingkah laku ini menjadi satu pembelajaran yang utuh? Maka kita belajar teori Gestalt. Teori Gestalt menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan kemiripan dapat memberikan sebuah kesatuan. Ketika persepsi itu terpecah-pecah, ketika persepsi itu menunjukkan kesamaan, maka akan memberikan satu keutuhan dari informasi yang diberikan. Maka kita melihat bahwa di dalam pembelajaran, teori behaviorism yang menekankan pada perubahan tingkah laku, teori Gestalt melengkapi karena mampu untuk memberikan satu keutuhan dari persepsi yang ada. Sehingga kesuksesan pembelajaran akan hadir dengan adanya keutuhan persepsi atas setiap perilaku dan pengalaman yang ada. Tunggu apa lagi? Apakah Anda tertarik? Tunggu dulu. Anda akan membayangkan siswa Anda yang sulit Anda kontrol. Siswa Anda yang sulit Anda berikan keaktifan dalam proses pembelajaran. Maka dengan menggunakan pemahaman heutagogi, teori belajar behaviorism, dan teori Gestalt, Anda akan menjadi guru yang tepat dan guru yang baik bagi siswa Anda. Guru yang baik dan guru yang tepat. Anda akan menciptakan cara belajar yang menyenangkan. Guru yang baik dan guru yang tepat. Anda akan memberikan respon yang tepat. Guru yang baik dan guru yang tepat akan melatih keutuhan berpikir setiap siswanya. Jadi, tetaplah belajar. Mari kita belajar.